Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Dan seperti biasa, hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di sore hari. Nah, ini kegiatan aku sekitaran jam 4 sore ya bun. Dan ini tuh masih di hari yang sama dengan video aku yang kemarin. Cuman ini tuh di sore harinya, takutnya aku mau gabung video ini dengan video yang kemarin itu durasinya nanti terlalu panjang gitu ya bun. Jadi untuk sore ini kegiatan aku juga nggak terlalu banyak. Nah, sore ini aku tuh baru aja selesai mandi, terus nggak ada kegiatan, jadinya aku mau liatin untuk pakaian-pakaian yang aku jemur. Ternyata ada beberapa pakaian aku tuh yang jatuh ya bun, ketiup sama angin. Nah, tadi untuk pakaiannya dan gorden ini aku jemur sekitaran jam 1 siang dan sekarang udah jam 4, aku mau ngangkat gordennya dulu. Nah, kalau untuk pakaiannya belum terlalu kering ya bun, makanya di sini untuk gorden aja yang aku angkat. Kebetulan untuk gorden aku ini juga nggak tebal ya bun, tipis, jadi dijemur sebentar aja ini udah kering. Dan sore ini aku tuh masih sendirian gitu ya bun di rumah, anak dan suami aku tuh belum pulang dan aku tuh nggak tahu lagi mau kegiatan apa. Aku tadi udah bosan gitu ya bun nonton YouTube, udah bosan baring-baring, makanya tadi pas selesai baring-baring aku tuh langsung mandi aja. Dan di sini aku sambil nunggu suami dan anak aku. Daripada aku bosan gak ada kegiatan, rumah juga masih dalam keadaan bersih, soalnya masih bersih gitu ya bun. Tadi pagi aku bersihkan, terus rumahnya itu aku tutup, jadi nggak berantakan gitu. Dan aku juga sih yang nggak masak. Nah, di sini sambil nunggu mereka, aku mau setrika aja dulu untuk gordenku. Nah, untuk gorden ini juga semenjak aku beli dan aku pasang 1 bulan yang lalu itu nggak pernah aku setrika ya bun. Jadi pas baru aku unboxing langsung aja deh aku pasang di jendela, di pintu. Makanya untuk sore ini aku mau tes-tes untuk untuk nyetrika gordennya. Kira-kira kalau disetrika bakal kelihatan gitu ya rimpit-rimpitannya atau enggak. Karena jujur aku tuh nggak pernah nyetrika gorden ya bun. Cuman pas kemarin aku beli gordennya dan langsung aku pasang, itu gordennya nggak ada rimpit-rimpitnya gitu ya bun. Dan kesannya itu menurut aku nggak terlalu bagus gitu. Nah, kebetulan ini kan habis aku cuci, dan ini aku juga masih semangat 45 banget ya bun untuk buat videonya, dan untuk aktivitasnya juga aku masih semangat banget. Makanya di sini untuk gordennya aku bakal setrika. Tapi sebelumnya untuk gordennya itu aku pisah-pisahin dulu ya bun, aku bentuk-bentuk aja gitu ya biar nanti memudahkan aku untuk nyetrika. Nah, sebelum aku nyetrika ini aku mau putar musik dulu, soalnya nggak enak banget gitu ya kalau nyetrika itu nggak ada hiburan, nggak ada lagu, nggak ada tontonan. Makanya sini aku putar musik dulu biar aku nyetrikanya itu makin semangat. Nah, ini dia ya bun, aku mau nyetrika gordennya dulu. Sebelumnya ini aku semprot-semprot dulu pakai daun ini, soalnya tadi pas habis nyuci itu nggak aku rendam gitu ya bun. Jadi daun ininya itu aku pakai buat nyetrika. Nah, untuk awal-awal nyetrikanya ini bener-bener menyusahkan ya bun. Aku tuh kesulitan buat buat nyetrika gordennya ini karena aku lipat-lipat terus bagian bawahnya itu nggak sama rata gitu ya bun, dari atas sampai bawah. Dan ini juga tiba-tiba anak dan suami aku tuh baru pulang. Ini aku baru start buat nyetrika dan anak aku tuh juga udah pulang. Tapi di sini tenang aja, aku bakal lanjutin lagi untuk nyetrikanya ya bun. Biasanya aku tuh kalau udah datang suami dan anak aku tuh udah kayak malas gitu ya buat mau ngapa-ngapain. Tapi karena udah terlanjur, udah disetrikan pertama, jadi aku tetap lanjut buat nyetrikanya. Nah, ini aku pindah lagi ya bun buat merapikan untuk gordennya, untuk rimpitannya. Tadi aku kesusahan, jadi ini aku masukin ke dalam tiang gordennya, terus aku biarin panjang seperti ini dan aku rimpit dari atas sampai ke bawah, dan ini tuh lumayan susah banget ya bun. Nah, setelah
Setelah membutuhkan waktu yang lumayan lama, akhirnya aku bisa buat merapikan rimpitannya. Dan ini tuh masih satu gorden ya bun, aku tuh masih punya 4 gorden lagi yang mau aku rimpit-rimpit. Dan itu aku lakuin satu persatu ya bun. Nah ini untuk nyetrikanya aja aku tuh kesusahan gitu bun. Soalnya rimpitannya pas aku mau geser-geser itu kayak kayak berantakan lagi ya bun. Jadi di sini aku udah males gitu ya, mending aku nyetrikannya biasa-biasa aja, yang penting udah kerimpit gitu, yang penting udah kesetrika, udah ada rimpitannya sedikit, daripada harus dirapiin ujung-ujungnya nanti nggak bakalan bagus juga bun. Dan ini aku juga belum coba, pokoknya ini aku coba aja buat nyetrika semuanya 5 gordennya, terus nanti bakal aku pasang dan aku mau lihat untuk hasilnya. Ini aku juga nyetrikanya harus ditekan-tekan ya bun, biar si rimpitannya itu kayak permanen gitu. Ternyata aku tuh lihat di TikTok kalau mau bikin rimpitan gorden ini tuh diuap ya bun, nggak segampang yang aku kira. Ternyata cuman dirimpit-rimpit terus disetrika itu nggak semudah itu bun. Ya untung-untung aja kalau beli gorden udah ada rimpitannya gitu, udah diuap. Aku juga nggak tahu ternyata kalau beli gorden itu gordennya harus diuap dulu biar rimpitannya itu ada. Oke lanjut, ini aku udah selesai ya bun dengan penuh perjuangan buat nyetrika rimpitan gordennya, dan ini aku mau coba pasang. Tapi ya ternyata untuk rimpitannya itu sedikit berantakan dan gak rapi gitu ya bun. Soalnya tadi aku sendirian buat ngerimpit si gordennya, ujung-ujungnya pas dipasang ya sama aja. Ya intinya untuk kerimpitannya itu nggak terlalu kelihatan ya bun. Jadi untuk modelnya itu sama seperti yang aku pasang 1 bulan yang lalu, nggak ada yang beda ya bun, meskipun udah aku setrika dan udah aku buatin untuk rimpitannya. Nah di sini karena gagal, rimpitannya cuma sedikit dan kalian bisa lihat ya, nggak terlalu rapi dan rimpitannya nggak terlalu kentara. Nah di sini aku pasang-pasangin aja ya bun untuk gordennya, soalnya ruang tamu ini kalau nggak dipakein gorden itu kelihatan kelihatan kayak nggak bagus banget ya bun. Nah di sini aku juga minta bantuan gitu ya sama suami aku buat dibantu untuk pegangin gordennya. Dan sebenarnya untuk penyangga gordennya itu sedikit agak longgar ya bun. Cuman untuk sekarang suami aku tuh emang belum bisa buat perbaikinnya, soalnya tangannya itu masih sakit. Jadi di sini aku cuma minta bantuinnya sedikit demi sedikit saja. Nah seperti ini ya bun untuk gordennya kalau udah dipasang. Dan kemarin aku juga sempat nonton video yang di TikTok itu bagaimana cara buat masangin gorden dengan benar. Dan pas udah aku praktekin ternyata alhamdulillah itu bagus ya bun. Jadi gordennya itu nggak geser sana geser sini, masih tetap stay di tempatnya. Nah ini untuk gordennya karena di tempat aku meskipun ini udah jam 5 ini masih terik banget ya mataharinya. Nah untuk kalian bisa lihat ya, untuk gorden aku itu nggak terlalu menerawang ya bun. Dengan harga 45.000 itu menurut aku udah worth it banget. Ada sih gorden yang agak mahalan yang tebal gitu ya bun, yang nggak tembus cahaya. Itu kalau nggak salah harganya mulai dari 75 sampai di 85.000 untuk satu mata gordennya. Oke lanjut, ini tuh udah hampir jam 5:30 ya bun, tapi mataharinya itu masih sangat terik. Dan untuk pakaiannya ini emang belum terlalu kering ya bun, ada beberapa yang udah kering cuman separuhnya juga belum. Jadi aku mau angkat aja karena udah hampir jam 5:30. Dan tadi pas aku lagi ngangkat gordennya itu masih sekitaran jam 4 ya bun. Ini kan udah di hari Sabtu H-2 Lebaran. Dan ini juga cucian terakhir aku. Pokoknya aku udah nggak mau nyuci baju lagi ya bun. Pokoknya pakaian-pakaian itu udah aku cuci semua. Insya Allah hari Minggu tinggal masak-masak aja. Soalnya hari Senin kan udah Lebaran ya bun. Dan untuk pakaian yang baru aku angkat ini belum bisa aku lipat. Jadi insya Allah besok kalau seumpama mataharinya masih ada, masih terik, itu bakal aku jemur ulang. Itu dijemurnya juga nggak lama karena pakaiannya juga kayak udah ampas tebu gitu ya bun, udah mau hampir kering. Nah karena aku nggak ada lagi kegiatan di dalam rumah, beberesnya tadi udah ya bun, jadi lanjut buat nyapu halaman.
Nah, kalau cuacanya seperti ini, aku tuh rajin banget buat nyapu halaman depan itu 1 hari 2 kali, biar si rumput-rumputnya itu nggak terlalu banyak numpuk ya bun. Paling rumputnya ini turunnya di pagi, terus nanti sore hari juga bakal ada lagi rumput. Tapi sejujurnya aku tuh paling seneng buat nyapu di halaman depan kalau rumputnya itu ada ya bun. Beda lagi kalau apa ya, kalau nyapu halaman itu rumputnya nggak ada, paling cuman kayak rumput yang numbu, itu aku paling males banget ya bun buat cabut-cabutin rumput. Tapi alhamdulillah kemarin setelah hujan, pas udah waktunya masuk musim panas, bukan musim panas juga sih, udah mulai muncul matahari, karena tanahnya itu masih sedikit basah, jadi aku cepet-cepet aja buat cabutin rumput. Karena tanahnya kan masih lembek gitu ya bun, jadi masih enakan buat dicabut rumput-rumputnya. Nah, untung aja ini rumput-rumputnya udah aku sapu ya. Masih cuaca seperti ini, masih panas terik. Karena sekarang posisinya aku dubbingnya di malam hari, dan ternyata malam ini tuh lagi turun hujan. Hujannya juga lumayan deras banget ya bun. Mungkin itu balasan dari kemarin-kemarin panas terus ya bun, jadi malam ini tuh turun hujan lagi. Ya semoga aja besok paginya itu enggak hujan ya bun, ya, semoga aja panas terik gitu. Nah, untuk bagian yang terakhir di sini, karena rumputnya itu pada kering semua, jadi langsung aja aku mau bakar. Jadi untuk rumput-rumputnya itu emang selalu aku bakar di sini ya bun, aku kumpulin baru aku bakar, nggak aku langsung buang gitu ya bun. Pokoknya dibakar aja di depan rumah seperti ini. Dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan semoga video-video aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk bikin semangat teman-teman kalau lagi ada yang males. Nah, sampai sini aja dulu video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.